Salah satu cara untuk kita bisa mempermudah dalam mendapatkan posisi yang baik, ya, posisi terbaik di mesin pencari ataupun search engine, yaitu dengan menggunakan domain yang sudah berumur. Di sini biasanya ya kita menyebutnya dengan edge domain, ataupun kita juga bisa mencari yang namanya expired domains. Nah, di video ini saya akan sharing tentang bagaimana kita bisa menemukan, mendapatkan, dan juga nanti meregister domain-domain yang sudah berumur, sehingga secara perform akan lebih mudah untuk dinaikkan ketimbang kita menggunakan domain yang fresh. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Surya Erlangga dari suryaerlangga.com. Di video ini saya akan sharing ya tentang bagaimana cara menemukan ya mendapatkan domain expired ya, domain expired di mana domain-domain ini sifatnya dia sudah berumur cukup lama ya, nantinya akan ada filter bagaimana sih kita bisa menemukan domain yang potensial ya, sehingga kita tidak perlu memulai dari awal. Contoh misalnya ketika si domain ini dia sudah punya backlink, dia sudah cukup berumur, dan sebenarnya perform dari website lamanya pun sebenarnya tidak mengecewakan ya. Namun dengan alasan yang kita tidak tahu ya, kenapa si pemilik domain ini tidak memperpanjang domainnya. Nah, kita bisa mendapatkan domain-domain ini selama domain ini sifatnya tidak mengandung brand ya, karena nanti biasanya akan ada masalah di kemudian hari ketika ternyata si pemilik brand menemukan domainnya dikelola oleh orang lain. Nah, buat teman-teman ya, silakan bisa buka terlebih dahulu, namanya adalah expireddomains.net. Nah, ini ya, ini adalah nama domainnya, yaitu expireddomains.net. Silakan dibuka terlebih dahulu websitenya, dan kemudian jangan lupa untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nantinya kalau sudah melakukan pendaftaran ya, ini akan memudahkan kita, karena di posisi ketika kita tidak login, ini ada fitur-fitur yang tidak bisa kita gunakan. Nah, saran saya memang teman-teman kalian bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, nantinya jika kalian sudah melakukan pendaftaran, sudah aktivasi di email ya, di sini akan diarahkan ke member.expireddomains.net ketika sudah melakukan login. Nah, di sini saya akan sharing ya tentang bagaimana menemukan domain-domain potensial, domain-domain yang sudah tidak diperpanjang oleh pemiliknya. Nah, kita bisa manfaatkan domain-domain ini untuk bisa mendapatkan posisi yang mudah ya di mesin pencari. Nah, di sini kita akan mendapatkan ataupun melihat daftar-daftar domain yang cukup banyak ya. .com. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di bagian atas kita bisa melihat tab-tab ya. Tab-tab di sini ada deleted domains. Deleted domains ini nanti kita akan bisa menemukan semua ekstensi. Kita akan bisa menemukan semua ekstensi dari mulai .co.uk, .club, kemudian lain-lain ya. Kita akan tambahkan listingnya agar cukup banyak. Nah, di sini ada kemudian juga .org ya. Ada banyak sekali. Nah, ketika ingin menemukan dengan ekstensi yang spesifik, di sini ada deleted.com, kemudian .net, .info, .biz, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa pilih. Contoh misalnya saya ingin menemukan dengan ekstensi domain.com, saya akan klik deleted.com seperti ini. Nah, kemudian kita akan mendapatkan list ya. Di sini ada nama domain name-nya di bagian ini. Kemudian ada LA, the number of character in the domain name ya, atau length atau panjangnya. Kemudian ada backlink, Majestic external backlink, lalu di sini ada DP, Seokic domain pop, number of backlinks from different domain. Lalu ada WBY dan ABY. Di sini kalau WBY adalah dia dihitung dari who is creation date. Sementara untuk ABY ini dari archive.org ya, di mana dia memuat semua history dari website yang disubmit ke archive.org. Kemudian ada ACR ya, number of crawl results ya. Jadi si arsip ini dia akan meng-crawl ya si website tersebut, sehingga ada historinya ya, berapa kali di-crawl. Kemudian ada Majestic Million Global Rank dan Demos.
Kemudian ini adalah number of TLD domain name is registered. Jadi berapa kali dia terregister. Nah, di sini ya kita perlu tambahan filter terlebih dahulu, yaitu dengan show filter. Nah, di sini ada show filter dengan ada tab common, additional, AdWords and SEO, kemudian majestic. Nah, di sini ada domain name allow list ya. Sepertinya saya tidak akan jelaskan ya. Jadi kita akan masuk ke bagian inti saja. Bagaimana caranya menemukan domain yang potensial. Karena akan cukup panjang menjelaskan berbagai fitur yang ada di expired domain ini. Jadi saya akan langsung ke fokus bagaimana kita bisa mendapatkan domain yang potensial. Nantinya teman-teman meskipun tidak branding ya, meskipun tidak mengandung brandnya teman-teman, karena dia bukan fresh domain, artinya kita hanya meregister domain yang sudah tersedia saja, maka memang ini hanya mungkin ya dijadikan untuk monetizing yang di luar bisnis teman-teman ya. Misalnya teman-teman punya bisnis ataupun toko online yang memang mengandung brand tertentu, nah ini hanya dijadikan sebagai penopang saja. Ada common, additional, AdWords and SEO, kemudian juga majestic. Nah, kita akan mulai dari common terlebih dahulu. Di sini ada masuk ke common SEO ya, ada common SEO. Di sini backlink, teman-teman bisa menggunakannya minimal 1. Kemudian untuk WBY dan ABY ini nanti kita akan filter saja, sortir ya berdasarkan tahunnya, jika memang dia sudah cukup tinggi ya, atau misalnya kita ngambil 10 tahun lah ya, kita ambil 10 tahun gitu. Kita coba ambil 10 tahun di sini. Backlink WBY dan ABY-nya kita ambil di sini. Kemudian di sini dictionary word domain ya. Kalau misalnya teman-teman ingin di mana di dalam katanya ini mengandung kata dari bahasa ini, bisa dimasukkan. Tapi di sini saya cukup mengambil dari backlink WBY dan ABY. Kemudian domain per page saya akan maksimalkan ke 200. Lalu selanjutnya di bagian additional ini tidak ada perubahan ya, biarkan saja. Kemudian AdWords and SEO. Nah, ini ada tambahan sedikit ya, jika misalnya teman-teman ingin memiliki domain yang dia punya backlink ke Wikipedia, karena biasanya dia punya trust lebih tinggi ya ketika si domain ini punya backlink dari Wikipedia. Contoh misalnya kita tambahkan 1, nanti jika memang hasilnya tidak muncul, kita bisa hapus di bagian ini. Nah, kemudian majestic. Di bagian majestic ini kita tidak perlu perubahan juga, jadi cukup di bagian ini ya. Backlink, WBY dan ABY-nya, kemudian domain per page ini hanya untuk menampilkan jumlah domainnya, sehingga kita nanti nge-sortnya akan lebih banyak pilihannya. Nah, kemudian di bagian additional tidak ada perubahan. AdWords and SEO hanya untuk di bagian Wikipedia saja. Majestic juga tidak ada. Jika sudah, kemudian apply filter. Kita lihat daftar domain yang tersedia ya. Nah, domain yang tersedia di sini teman-teman lihat di bagian status ya. Di bagian status ini ada available dan juga registered. Artinya meskipun ya add date-nya tanggal 2, tapi dia sudah ditemukan lebih dulu oleh orang lain meskipun listingnya masih ada. Nah, kita akan sortir dari WBY-nya terlebih dahulu. Ini ada domain 2012 ya. Domain 2012. Di sini kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan domain yang sifatnya adalah bahasa Indonesia, di sini ada kita menemukan namanya extroindonesia.com. Nah, di sini dia panjang 14 karakter, kemudian backlink ada 4. Lalu dia 2012 ya, 2012. Kemudian ini ada Wikipedia ya, ada 1. Cukup bagus ya. Nah, kita coba untuk melihat dari sisi indeks terlebih dahulu ya. Misalnya kita ambil extroindonesia.com ini. Kita akan lihat apakah dia masih punya indeks di mesin pencari. Nah, kita lihat di sini ada 9 indeks, di mana ternyata si domain ini dulunya digunakan untuk perangkat pengusir tikus ya. Nah, selama dia masih
ada indeksnya berarti aman. Karena di sini ditakutkan adalah ketika performnya bagus ya, backlinknya bagus, historinya bagus, tapi ternyata dia domain the index. Nah ini sayang ya. Akhirnya kita mau pakai tapi tidak bisa terindeks di mesin pencari. Jadi kita cek indeksnya terlebih dahulu. Nah di sini saya juga siapkan untuk web.archive.org, di mana ini untuk melihat ya, kalau misalnya ternyata indeksnya dia ini hanya beberapa ataupun hanya 1-2 aja, kita validasi menggunakan web.archive.org ini. Nantinya kita akan lihat ya si domain ini sebelumnya dia dipakai untuk website apa gitu. Nah kita akan cari lagi, misalnya di sini ada itcindonesia.com. Nah kita cari ya, kita cek indeksnya apakah dia masih ada. Nah ternyata dia tidak muncul ya indeksnya. Tidak melulu ketika misalnya ini nggak ada domainnya, itu kenapa ya? Bisa jadi karena dia sudah terlalu lama tidak terregister ya, tidak digunakan, akhirnya indeksnya memang rontok ya, tapi bukan berarti dia ada indeks. Jadi teman-teman harus waspada ya, meskipun juga antara waspada dan menggunakan instingnya. Apakah si web ini memang bermasalah yang akhirnya dia membuat indeksnya ini tidak ada. Nah di sini saya akan tambahkan dengan menggunakan Wayback Machine ya, Internet Archive Wayback Machines. Kita akan cek, kita lihat. Nah di sini ada snapshotnya di tanggal 16 September 2019. Kita lihat si website ini sebenarnya bekas domain apa ya. Kita tunggu beberapa, ternyata tidak muncul ya. Kita cari lagi di history yang lain, dimana di sini ada grafik yang cukup tinggi di Januari ya. Dia ada 3 snapshot. Kita akan lihat. Nah ternyata tidak ada ya, tidak ada. Nah ini kalau misalnya seperti ini biasanya saya lebih memilih untuk menghindari ya, ketimbang kita nggak menemukan historinya sama sekali. Kita nggak tahu nih si domain ini dia bekas domain apa. Sebenarnya kalau misalkan kita ganti ya, site-nya kita hapus seperti ini juga bisa. Nah di sini ada tadi ITC Indonesia, tapi dia pakai strip. Kita coba hapus misalnya. Nah di sini International Test Center, tapi antara dia memang lupa ya, lupa untuk melakukan pendaftaran domain atau memang merubah ke domain yang baru. Di sini dia ada ITC strip ya, dia menggunakan strip. Tapi kita nggak tahu ya, kita nggak tahu pasti apakah memang si ITC Indonesia tanpa strip ini memang websitenya International Test Center dahulunya gitu. Tapi biasanya kalau misalnya ini ya, historinya kurang bagus, biasanya saya skip ya, saya akan cari yang lain. Di Extro ini cukup menjanjikan kalau teman-teman mau ambil ya. Dia backlink Wikipedia ada 1, kemudian WP-nya 2012 masih oke. Kemudian kita cari lagi misalnya. Nah ini berkaitan sama domain yang mau diambil ya. Ini disesuaikan juga dengan produknya, dengan tujuannya untuk membeli domain. Misalnya domainnya untuk affiliate. Nah affiliate apa dulu ya? Misalnya di sini kita ada Running Mad ya, therunningmad.com. therunningmad.com. Kita cari tahu Running Mad itu apa sih gitu ya. Nah ternyata Running Mad itu seperti ini. Nah kalau misalnya ya ini mau diambil secara histori, kita tinggal cari ya indeksnya. Nah ternyata masih ada. Nah ini teman-teman bisa ambil ya jika memang berniat untuk menggunakan domain ini sebagai domain affiliate yang nantinya mempromosikan Running Mad tersebut. Nah kita akan cari lagi. Di sini ada permen promosi misalnya ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengambil domainnya juga disesuaikan dengan bisnisnya, dengan tujuannya nanti mau digunakan seperti apa, dan secara perform ya, indexingnya dicek terlebih dahulu apakah dia memang domain yang sehat ya, sehat dalam artian tidak diindeks dan juga bukan bekas untuk domain yang melanggar hukum, misalnya seperti judi dan pornografi.
Di sini ada TV Maluku ya. Kemudian kita akan cari lagi next page. Nah, di sini jadi teman-teman ya, silahkan bisa diambil selama dia masih statusnya available ya. Statusnya masih available, jadi sehingga bisa diambil untuk digunakan ya. Nantinya bisa teman-teman daftarkan dengan penyedia domain yang teman-teman memang lebih suka untuk melakukan pendaftaran di sana. Contoh misalnya saya lebih sering menggunakan Namecheap untuk register domain-domain yang saya miliki. Nah, jadi mungkin itu ya teman-teman tentang bagaimana cara melakukan pencarian ya, pencarian domain potensial, domain expired, domain-domain yang sudah berumur, sehingga nanti bisa kita gunakan dan akan mempermudah kita untuk bisa mendapatkan posisi terbaik di mesin pencari. Untuk tips-tips selanjutnya jangan lupa untuk selalu ikuti YouTube channel saya. Terima kasih, saya Surya Erlangga. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya.